Pemirsa, jumlah pasien positif corona di Indonesia bertambah 415 orang, sehingga total hingga hari ini menjadi 9.511 orang. 773 diantaranya meninggal dunia, sementara 1.254 orang dinyatakan sembuh. Kasus positif 9.511 orang. Sementara yang sudah sembuh adalah 1.254 orang. Meninggal 773 orang. Kasus ODP yang kita pantau dan sebagian besar telah selesai dipantau sebanyak 213.644. Dengan kasus PDP yang sekarang ini sedang dalam proses untuk pemeriksaan laboratorium PCR sebanyak 20.428 orang. Kabupaten kota terdampak adalah 297 di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Kita bersyukur bahwa pasien sembuh sudah cukup banyak. DKI Jakarta sudah mencapai 363 orang, Jawa Timur 144 orang, kemudian Sulawesi Selatan 108 orang, Jawa Barat 103 orang, Jawa Tengah 89 orang, sehingga total keseluruhannya adalah 1.254. Pemirsa, 3 perawat Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno, Kota Solo diusir dari indekos. Pemilik indekos takut perawat menularkan COVID-19. Pejuang garda depan melawan virus corona, 3 perawat di RSUD Bung Karno Kota Solo diusir dari indekos di Sukoharjo, Jawa Tengah. Pengusiran ini membuat Rumah Sakit Bung Karno bertindak cepat dengan menjemput 3 tenaga medisnya. Direktur RSUD Bung Karno Solo, Wahyu Idianto, menyayangkan pengusiran tenaga medisnya. Kalau disuruh pindah dan lain-lain itu menggambarkan bahwa masyarakat memang harus lebih mengerti. Dan khususnya kepada tenaga kesehatan, mohon dihormati. Kini, ketiga perawat menempati lantai 5 di ruang rawat inap rumah sakit. Di lantai 5 ini dapat menampung 40 orang. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Seorang dokter RSUD Dr. Suwandi, Kota Surabaya, meninggal dunia. Dokter yang meninggal Senin malam lalu dinyatakan positif COVID-19. Para tenaga medis Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suwandi, Surabaya melepas kepergian rekannya yang meninggal dunia di tengah wabah COVID-19. Dr. Berkatnu Indrawan Janguk tutup usia Senin kemarin karena riwayat penyakit jantung. Namun ternyata Dr. Indrawan sempat positif COVID-19 karena tertular dari pasien yang tidak jujur dengan riwayat perjalanan kesehatannya. Memang hasilnya positif. Dari mana? Waktu itu ada pasien dari luar kota Surabaya yang tidak jujur, jadi langsung ditinggal gitu, sehingga menyikapi hal tersebut, dokter tersebut waktu itu tugas di IGD, terus kemudian dilakukan tes swab, hasilnya positif. Namun perkembangan ketika beliau dirawat, ada kondisi tubuhnya baik, dan sudah 3 kali sebelum almarhum meninggal, almarhum sudah dites COVID sebanyak 3 kali dan hasilnya negatif. Meski hasil terakhir rapid test dinyatakan negatif, prosedur pemakaman di Keputi Sukolilo, Surabaya berjalan dengan prosedur jenazah COVID-19. Dokter yang bertugas di IGD RSUD Suwandi, Surabaya ini menambah catatan duka pekerja medis yang tutup usia karena berjuang melawan pandemi corona di tanah air. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan.
Wali Kota Tanjung Pinang, Syahrul, meninggal dunia pada Selasa sore. Syahrul sebelumnya dinyatakan positif COVID-19 dan dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Provinsi Raja Ahmad Tabib Tanjung Pinang. Suasana depan Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Tanjung Pinang ramai. Pasalnya kabar duka datang, yakni Wali Kota Tanjung Pinang, Syahrul, meninggal dunia. Syahrul meninggal dunia saat menjalani perawatan intensif COVID-19. Sebelumnya pihak keluarga sempat mendapatkan kabar bahwa Syahrul kondisinya membaik walaupun menggunakan ventilator. Kabag Humas Pemerintah Kota Tanjung Pinang memastikan waktu wafat Syahrul. Kota di Syahrul Lutfi telah mendahului kita tadi pukul 16.45. Dari pihak keluarga juga kami menunggu kabar dari pihak rumah sakit apakah prosedurnya seperti apa pemakamannya. Dan kemungkinan besar ini pemakaman sesuai dengan prosedur COVID-19. Wali Kota Tanjung Pinang, Syahrul, akan dikebumikan di Makam Pahlawan Jalan Gatot Subroto KM 5 Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pemakaman Wali Kota Tanjung Pinang dilakukan pada malam ini sesuai prosedur penanganan pemakaman pasien COVID-19. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Ahmad Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah Wali Kota Palangkaraya, Fairit Nafarin, dinyatakan positif virus corona, Satuan Tugas Pencegahan COVID-19 melakukan disinfeksi ke seluruh lingkungan kantor Wali Kota. Disinfeksi juga dilakukan di rumah jabatan Wali Kota. Mengenakan pakaian APD lengkap, petugas pencegahan COVID-19 menyemprot disinfektan dari atas mobil pemadam kebakaran di kantor Wali Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Rumah jabatan Wali Kota di Jalan Diponegoro juga tidak lepas dari disinfeksi petugas. Disinfeksi di lingkungan kantor Wali Kota dilakukan setelah Wali Kota Fairit Nafarin positif terinfeksi corona pada Senin malam. Kita dari Satgas Pencegahan Samapta Polda Kalimantan Tengah melakukan penyemprotan desinfektan. Kali ini sasarannya adalah kantor-kantor pemerintah kota karena adanya informasi bahwa kemarin hasil tes swab Wali Kota sudah dinyatakan positif dan sebelumnya Bu Sekda juga sudah dinyatakan positif. Melalui akun Instagramnya, Fairit mengaku tidak merasakan keluhan apapun meski positif corona. Bahkan ia merasa dalam keadaan sehat. Karena itulah beberapa hari sebelumnya Fairit terus terjun ke masyarakat melakukan sosialisasi mencegah penyebaran virus corona. Dari Palangkaraya, Ade Sata, iNews melaporkan. Warga Sarajevo, Bosnia menembakkan meriam untuk menyambut Ramadan di tengah pemberlakuan lockdown. Kami hadirkan informasi selengkapnya hanya di iNews Malam sesaat lagi.